warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai ketua kelompok Ibrahim Sabirin dengan NIM 19083000068 dengan anggota saya Kais Berbangau NIM 19083000133 dan Muhammad Razin Namsa 19083000236 ingin menyampaikan suatu masalah di dalam suatu organisasi yang saya teliti, yaitu di Himatanbu Malang. Itu sebuah organisasi daerah yang beralamatkan di Jalan Mergo Basuki, Gang Mangga nomor 2B Malang. Itu salah satu organisasi daerah yang dinaungi langsung oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, jadi di sini kami akan mengenalkan tentang Accurate 5, memudahkan organisasi tersebut untuk melakukan sebuah aktivitas transaksi baik itu jual beli maupun masalah-masalah di pemasukan maupun di pengeluaran. Organisasi ini mempunyai masalah yang pertama yaitu masalah pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan yang pertama adalah pemasukan bagi orang-orang yang membayar untuk pembayaran asrama. Terus kemudian untuk pembayaran air, listrik, dan wifi. Terus untuk pembayaran asrama, bantuan dana juga. Jadi di sini pertama yang kita bahas adalah Accurate. Berikut adalah cara-cara penginstalan Accurate. Langkah pertama kita buka dulu aplikasi Accurate-nya. Jadi download dulu di website resminya atau yang punya atau yang lain. Jadi cari dulu Accurate-nya, ini ada Accurate-nya, tinggal klik. Nanti akan tombol Run as Administrator. Klik yes. Di sini klik yes saja. Nah, di sini akan muncul tombol Welcome Accurate Installer. Jadi di sini bisa kalian baca sampai habis, terus bila kalian paham langsung klik next. Kemudian ini itu perizinan kesepakatan penggunaan software Accurate. Bisa kalian accept. Oke, next. Nah, di sini adalah meletakkan di mana Accurate akan diletakkan. Bisa browse, bisa kalian pilih desktop atau di lokalis C atau di lokalis D. Oke, di sini sudah ada, tertera, tinggal oke aja. Secara default dia akan meletakkan sendirinya. Terus next. Nah, di sini ada dua, ada client server dan ada custom. Jadi di client server ini, jadi Accurate kalian akan bertindak sebagai client dan server secara langsung. Terus untuk custom, kalian bisa custom Accurate kalian ingin menjadi client Accurate atau database servernya itu sendiri. Kita di sini klik client dan server karena tidak terlalu memakai untuk menggunakan client ataupun server. Next. Nah, di sini akan memastikan data letaknya di mana, terus apa tipe-tipenya, jadi pemastian datanya di sini. Klik next saja. Nah, dia akan menginstal, tunggu sampai selesai. Oke, Accurate selesai diinstalasi. Jadi ini adalah proses terakhir dalam instalasi Accurate. Finish. Kalian melakukan penginstalan pada Accurate 5, jadi kalian diminta untuk melakukan setup perusahaan baru. Jadi langkah pertama kita buka Accurate dulu. Akan muncul
6 icon pada menu Welcome Accurate. Di sini kita klik yaitu tombol icon paling kiri. Itu buat tetap perusahaan baru atau create new company. Nah, kita klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita klik tombol checkbox atau ellipsis yang gunanya untuk meletakkan file kalian dan memberi nama pada file kalian. Klik, kita simpan di new volume D, terus kita buat new volume baru, kita namakan organisasi daerah. Oke, organisasi daerah. Nah, terus di sini adalah nama file kalian. Nama file kalian misalnya HIMA, Himpunan Mahasiswa. Ya, HIMA saja. Nah, kemudian di sini lihat ada lokal dan mesin lain. Lokal ini adalah yang membuat laptop kalian ini bertindak sebagai client dan server. Jadi masing-masing langsung jadi dua, itu client dan server. Mesin lain ini digunakan sebagai server dan laptop kita digunakan sebagai client ataupun sebaliknya. Atau file akurat ini bisa diletakkan di komputer lain gitu. Oke, kita klik OK, kemudian tunggu sampai loadingnya selesai atau hijaunya sudah habis. Nah, sudah selesai. Di sini ada tampilan baru yaitu daftar. Daftar di sini yaitu proses login untuk masuk ke dalam database. Itu ada user dan kata kunci. Usernya adalah supervisor, dan kata kuncinya juga supervisor. Jadi kalian tinggal Ctrl C dan Ctrl V di kata kunci atau copy dan paste. Terus kalian klik OK dan selesai untuk setup perusahaan baru. Jadi setelah kalian melakukan setup perusahaan baru, jadi nanti kalian akan dialihkan ke menu setup, quick setup atau persiapan singkat. Nah, dalam persiapan singkat ini kalian diminta untuk memasukkan data-data kalian yang ingin dimasukkan ke dalam quick setup. Nah, di sini kita langsung aja klik Indonesia, itu bahasa Indonesia agar memudahkan kita untuk ke menu untuk mengerti akan menu-menu selanjutnya. Jadi saya jelaskan dulu di sini. Jadi quick setup terbagi atas dua, yaitu ada persiapan standar dan persiapan mahir. Jadi persiapan standar ini atau bisa juga disebut basic setup adalah tipe persiapan database yang akan menuntun Anda untuk mengisi informasi standar atau informasi yang penting-penting saja agar database accurate yang baru Anda buat dapat segera Anda gunakan untuk penginputan transaksi keuangan perusahaan Anda. Jadi untuk persiapan standar ini yang penting-pentingnya saja, jadi langsung digunakan tanpa basa-basi lagi. Jadi kita langsung menginput datanya, terus kita gunakan langsung accurate.
Nah, untuk persiapan mahir, jadi persiapan mahir adalah persiapan selengkap-lengkap dari persiapan standar, sangat lengkap, sangat detail dari akun-akunnya pun juga itu adalah data-data dari perusahaan, bukan data yang disiapkan oleh Accurate. Jadi persiapan mahir adalah persiapan. Jadi di persiapan standar biasanya ada 7 langkah. Di persiapan mahir akan menjadi 17 langkah. Jadi di persiapan mahir ini sangat detail sekali. Nah, karena di sini adalah pemasukan dan pengeluaran yang kita bahas di organisasi, jadi yang persiapan standar aja dipilih. Klik lanjut. Nah, di sini ada nama perusahaan, terus alamat, terus tanggal mulainya. Nah, nama perusahaan itu Hima Tangguh. Klik Hima Tangguh karena sesuai data yang kami dapatkan dan kami anukan. Terus alamatnya Jalan Mergo Besuki Gang Mangga nomor 29. Terus alamatnya bisa di situ, di sini. Tanggal mulainya berapa? Nah, terus ada IDR mata uang default kita, itu Indonesia. Nah, kalian bisa menambahkan mata uang yang lain jika itu diperlukan. Itu ada dolar Singapura dan ada dolar Amerika atau USA. Jadi karena di sini tidak dibahas untuk mata uang yang lain, jadi kita pakai mata uang Indonesia. Lanjut, kita klik lanjut. Langkah kedua itu ada kas bank, kas dan bank. Di sini bisa kalian isi, bisa tidak. Bisa kalian isi, bisa tidak. Bisa kalian isi secara langsung di sini dan bisa diisi secara manual di menu selanjutnya atau di menu setelah quick setup. Di sini adalah saldo awal perusahaan atau saldo awal organisasi. Sini dijelaskan. Terus kita klik lanjut aja karena kita kasih manual saja nanti di general ledger. Terus klik lanjut. Nah, di sini ada informasi pelanggan ya. Jadi di informasi pelanggan adalah orang-orang yang memiliki hutang kepada kita. Jadi orang-orang yang ingin bayar kepada kita, cuman dia punya saldo pada kita gitu. Jadi pelanggan. Terus ada namanya pemasok, kita klik lanjut dulu ya. Ada namanya pemasok. Pemasok ini adalah kita memasok barang ke orang. Jadi kita yang mengutang, kita punya saldo di sana. Itu. Terus klik next saja karena tidak ada. Lanjut. Nah, di sini ada 2 rata-rata dan FIFO. Jadi di sini adalah kan kita bahaskan tentang pemasukan dan pengeluaran. Pembayaran asrama itu kan masukan semua. Jadi direkomendasikan tuh ke rata-rata karena tidak ada jual beli dalam Accurate ini. Tidak ada transaksi jual beli. Jika ada transaksi jual beli, jadi bisa kita klik FIFO. Di sini kita klik rata-rata aja atau average. Biasanya bahasa Inggris average. Klik lanjut. Nah, di sini ada informasi barang. Jika kalian mempunyai barang seperti misalnya baju-baju atau baju-baju asrama, baju-baju organisasi, bisa kalian klik di sini item. Terus ada jasa. Nah, jasa ini juga seperti itu. Jasa ini adalah usaha seseorang yang diperjualkan jika ada. Kita klik lanjut ya. Nah, pada saat terakhir kalian sudah selesai melakukan quick setup atau persiapan singkat. Jadi nanti ada rangkuman yang kan kalian pastikan lagi jika ingin mengubahnya atau tidak sebelum kalian menyelesaikan. Nah, di situ ada nama perusahaan Hima Tangguh, berlokasi di sini-sini, terus default mata uang adalah Indonesia. Perusahaan sudah mempunyai 0 kas bank, terus total piutang yang belum dibayar adalah 0. Total hutang yang belum dibayar adalah 0. Untuk metode persediaan Anda memilih rata-rata. Nah, terus klik selesai. Nah, klik selesai.
Bagaimana kalau misalnya kalian ingin mengatur persiapan singkat lagi, tapi kalian tidak tahu di mana letak persiapan singkat itu? Nah, jadi kalian langsung saja klik persiapan. Ini ada tombol persiapan di tombol atas ini. Terus ini ada info perusahaan, referensi, profil pengguna, ubah kata kunci, persiapan singkat, dan rancangan profil. Kalau ubah kata kunci, yang tadi kan supervisor tuh, kata kuncinya kalian bisa ubah di sini. Terus profilnya juga bisa di sini. Nah, untuk melakukan persiapan singkat, kalian bisa di sini. Klik persiapan singkat. Nah, kalian akan masuk ke menu awal lagi. Jadi kalian tinggal lanjutkan, terus lanjut sampai selesai ya. Lanjut, edit kembali, dan selesai. Oke. Nah, jika kalian ingin menambahkan informasi perusahaan nih, klik persiapan terus info perusahaan. Nih, jadi ada kode pos, ada nomor telepon, ada nomor fax, ada negara di mana. Bisa kalian langsung saja kode pos 72 771, nomor telepon 08 12 dan sebagainya. Jadi terus langsung kalian klik OK saja. Oke, sekian untuk quick setup. Oke, langsung saja ke pembahasan materi kita, yaitu untuk permasalahan organisasi. Itu tentang yang pertama, yaitu kita ke general lecture tentang bantuan dana senilai 50 juta oleh pemerintah kepada organisasi. Jadi di sini kita itu ada namanya buku besar. Jadi buku besar. Klik buku besar. Kemudian klik bukti jurnal umum. Sudah. Bukti jurnal umum itu adalah jurnal voucher. Nah, ini voucher numbernya bisa diubah. Nah, kita ubah jadi pos bantuan B, bantuan 001 tahun pertama. Itu bantuan dana, kita kasih bantuan dana pemerintah daerah. Oke, langsung saja kita buat akun number. Jadi untuk akun number itu cash and bank, supaya berpengaruh kepada cash dan bank kita. Bantuan dana itu masuknya ke kas bank kita, jadi otomatis kalau masuk kita menerima uang, yaitu debit senilai 50 juta 223. Tidak perlu pakai titik, itu cukup, nanti dia akan otomatis menimbulkan titik. Oke, kemudian kita kasih modal itu biasanya kita membeli sesuatu, itu modal, kita perlu modal. Jadi jika perlu modal, berarti kredit yang kita keluarkan nantinya. Oke, jadi kita cari modalnya. Jadi untuk melakukan journal voucher, jadi pastikan debit dan kredit itu saling sama atau saling berkaitan. Simpan dan tutup. Sudah, simpan dan tutup. Jika ingin melihat yang tadi, hasil kita yang tadi, kita langsung ke daftar buku besar, bukti jurnal umum, langsung klik. Nah, ini ada list kita nanti. Itu 50 juta dana pemerintah, nomor B001. Tanggalnya sudah, terus tipenya bukti. Nah, dia akan terpengaruh pada daftar akun. Nah, dia langsung 50 juta. Di cashback 50 juta, terus modal kita juga 50 juta. Nah, dia akan langsung berpengaruh pada situ. Sudah selesai. Jadi untuk pembahasan pendapatan yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi sudah selesai. Kemudian kita ke permasalahan selanjutnya di cashback. Sebenarnya untuk bantuan dana juga bisa di cashback. Baik, saya akan menjelaskan sebagai ketua kelompok.
saya akan menjelaskan tentang cashback. Untuk bantuan dana di cashback, kita masuk ke cashback ini, terus kita masuk ke penerimaan atau deposit ya. Nah, ini deposit to ke cashback pastinya kan masuknya ke cashback kita. Ada voucher number 1001, terus date-nya, tanggalnya berapa, terus memonya kita isi bantuan dana. Dana pemerintah. Terus di sini akun number ya. Nah, akun number bisa kalian buat di sini. Karena kan bantuan dana kan tidak ada di sini. Nih, bantuan dana tidak ada. Jadi kita buat di sini akun baru. Tipe akun pendapatan. Pendapatan ya. Cari pendapatan. Karena kan nah, ini ada kita 7.100 misalnya 001. Namanya bantuan dana organisasi. Terus sudah selesai, bagian dari akun tidak usah, saldo awal juga tidak usah. Langsung klik OK. Kenapa jadi pendapatan? Karena pendapatan kan bantuan dana itu ya pendapatan. Jadi kita klik OK. Karena organisasi langsung kan. Kita klik sesuai data 50 juta keluarga. Dahulu pakai titik. Udah klik amount ini 50 juta. Sudah seperti ini, simpan dan tutup. Sudah. Kita add dulu. Nah, ini untuk menampilkan bisa ke kita lihat buktinya dulu ya. Kita lihat buktinya itu kita ke buku besar, terus ke daftar akun. Terus kita perbarui. Ini sudah ada 50 juta di cashback. Terus ini ada 50 juta di bantuan dana organisasi ini. 50 juta. Untuk menampilkan hasil yang kita tadi, kita ketik tadi itu di cashback, terus penerimaan. Nah, bisa kalian hapus, bisa tidak, terserah kalian. Jika dihapus, maka hasil ini tadi 50 juta tadi terhapus juga dan akan kembali nol lagi itu yang di cashback. Itu permasalahan kedua, itu pembayaran asrama. Jadi orang-orang yang ingin membayar asrama kepada kita, jadi kita mendapatkan pendapatan lagi nih untuk membayarkan asrama. Nah, jadi kita masuk ke penerimaan lagi, terus depositnya pasti ke cashback kita lagi karena cashback kita akan bertambah untuk membayarkan asrama, ya kan? Jadi untuk membayar asrama setiap satu orang kepada kita itu ada senilai 1.500.000 rupiah. Kita lihat sini untuk pembayaran asrama. Kita salah pemasukan kan pembayaran asrama. Nah, akun number kita bisa buat lagi akun baru. Terus sini pendapatan, ketik aja pendapatan. Ini ada sudah nomor akunnya udah ada. Terus kasih nama pemasukan pembayaran asrama. Selesai. Terus oke. Nah, berapa pembayaran asramanya? 1.500.000.
2.500.000. Sudah, terus klik ini amount, sudah 1.500.000 rupiah. Misalnya ada banyak nih, masukkan pembayaran asrama 1, asrama 2, pertanyaan banyak, tinggal masukkan, tambahkan terus 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang. Ini bisa kita ambil lagi. Masukkan lagi 1.500.000, klik 3 juta kan, itu bisa langsung banyak orang. Jadi kita simpan dan tutup. Tadi 3 juta, penambahan 3 juta. Kita lihat di sini, tulis akun tadi, buku besar, terus daftar akun, terus perbarui 53 juta. Jadi bertambah saldo kita. Nah, terus masalah kemudian yaitu pembayaran. Tentang payment, pembayaran kita kepada orang. Jadi untuk pembayaran kita kepada orang, misalnya pembayaran wifi, air, listrik, dan sebagainya. Jadi masuk ke pembayaran, payment, paid from, membayar dari mana? Dari cashback kita. Dari mana? Cashback kita, paid from, membayar yang dari. Terus voucher numbernya, terus ceknya, gak apa-apa tidak diisi, gak apa-apa. Kita isi cek 001. Memonya itu pembayaran air. Pembayaran air asrama. Sama ini pembayaran air asrama selama 1 tahun. Di sini untuk air biaya apa? Kita buat akun baru saja. Itu beban ya, beban itu kan kita membayar kepada orang, beban. Ini namanya itu biaya air asrama. Nah, terus sama seperti yang awal-awal tadi, kita membuat akun seperti ini. Cuman untuk pendapatan itu pendapatan, untuk pembayaran itu adalah beban. Oke, misalnya kalau misalnya ada bagian dari akun, kita lihat dulu. Ada biaya-biaya, nggak usah, berarti nggak usah dulu bagian dari akun. Terus berikut, oke, klik oke. Biaya air asrama, langsung saja. Berapa biaya air asrama? Misalnya 50.000, 1, 2, 3, 50.000. Nah, sudah di sini. Di sini kalian bisa simpan dan tutup karena di sini untuk 1 tahun. Itu ada 12 bulan kan? Jadi dibayar berulang kali. Jadi untuk 1 bulan dalam 12 tahun. Nah, 1 bulan dalam 12 tahun ini ada 1 bulan 50.000. Kalau untuk tanpa kita kan repot lagi untuk membayar, membuat transaksi lagi. Jadi kita lakukan transaksi berulang. Oh ya, maaf, nih tekan amount. Nah, terus transaksi berulang. Di sini ada periode berapa bulanan,
Berapa kali dalam setahun? 12 kali. 12 kali. Sudah, ini ada 12 kali. Terus masukkan nomor from faktor kalau. Nah, bisa gini. Bisa juga nggak perlu nomor from, bisa juga. Jadi kita di sini masukkan nomor from saja. Nah, di sini sudah selesai. Simpan dan tutup. Ada ini, terus simpan dan tutup. Bagaimana kalau misalnya bulan depan airnya naik, atau bulan depan airnya turun, atau bulan depan kita mau bayar lagi? Nah, ini ada daftar, terus ke menu kas transaksi berulang. Nih, klik. Ini ada nih punya kita. Nah, ini nggak dikasih keterangannya. Kita kasih keterangan pembayaran air. Langsung ini ada, bisa tekan ini. Misalnya kalau sudah dilaksanakan. Nah, kalian kalau misalnya bulan depan naik nih, tekan ini. Terus buat faktur. Nih, 50 ribuan. Tekan, bisa kenaikan 10.060. Nah, 60.000 kan. Udah, ini sudah, simpan dan tutup saja. Sudah, nih kita perbarui. Nih, sudah bulan depan dia naik dan terbayar 60.000. Terus di sini simpan dan tutup. Bagaimana dengan akun kita, apakah berubah? Nah, kita lihat terakun, terus kita perbarui. Nah, dia saldonya akan berubah. Berarti itu menandakan kita berhasil melakukan transaksi. Oke, pembayaran wifi, untuk pembayaran listrik, begitu juga demikian. Sama seperti pembayaran air. Itu menu payment. Pembayaran asrama. Kita membayar asrama yang kita kelola sendiri. Sama seperti tadi. Kita cancel dulu semua. Masuk ke cashback. Terus masuk ke pembayaran. Membayar dari cashback kita sendiri. Nah, terus ceknya nomor asrama 001 yang asrama tahun pertama. Memo pembayaran asrama atau gedung. Pembayaran gedung asrama. Oke, di sini masuk. Nah, biaya gedung atau ini biaya sewa gedung. Biaya sewa gedung. Itu biaya sewa gedung sebesar misalnya 30 juta. Selama 1 tahun. 30 juta selama 1 tahun. Jadi selama itu 30 juta selama 1 tahun. Bisa dipakai transaksi berulang. Oke, kita di sini dulu. Bisa dipakai transaksi berulang. Nggak boleh sama cek yang sebelumnya ya. Terus transaksi berulang. Hanya 1 tahun. Tahunan. 1 tahun 2 kali. Masukkan nomor faktur yang dari 1.000. Oke, simpan dan tutup. Terus ini simpan dan tutup. Ini ada namanya pembayaran. Berarti pembayaran
Berarti kalau misalnya kita ke akun, daftar akun, saldo kita akan berkurang sebanyak 30 juta. Oke, kita simpan. Kita ke buku besar, ke daftar akun. Nih, dia akan 20 juta 150 ribu. Dia akan berkurang 30 juta. Oke, sekian dari saya atas permasalahan yang ada di organisasi daerah yang saya teliti, yang saya buat dokumentasi. Kami dari kelompok ini mengucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.